Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammat turuku fayajibu. Wa ammat turuku, dan adapun meninggalkan fayajibu maka wajib. Ta'allumu ilmi dalika, belajar ilmu itu. Bihasbima, dengan menurut sesuatu, yatajaddadu, yang diperbarui, yatajaddadu, yang memperbarui, minal hali, dari keadaan, wadhalika, dan itu yakhtalifu, beda, bihali saksi, dengan keadaan seseorang. Idla yajibu, karena tidak wajib alal abkami, kepada orang yang bisu, ta'allumuma, belajar sesuatu, yahrumu, yang haram, minal kalami, dari pembicaraan, wala alal a'ma, dan tidak kepada orang yang buta, ta'allumuma, belajar sesuatu, yahrumu, yang haram, minal nadhari, dari melihat, wala alal badwi, dan tidak kepada orang badwi atau orang desa, ta'allumuma, belajar sesuatu, yahrumu, yang haram, al julusu, duduk, fihi, pada ma, minal masakin, dari beberapa rumah, wadhalika, dan itu aidon juga, wajibun, wajib, bihasbima, dengan menurut sesuatu, yang tadi, yang dikehendaki, hi, padanya, al-halu, keadaan, fama yu'lamu, maka apa, yu'lamu, diketahui, annahu, sesungguhnya, yanfaku, terlepas, anhu, darinya, la yajibu, tidak wajib, ta'allumuhu, belajarnya, wama huwa, wama, dan sesuatu, huwa ma, mulabisun, masuk lahu, padanya, yajibu, wajib, tambihuhu, menjelaskannya, alaihi, padanya, kama, seperti barang, seperti sesuatu, laukana, lamun ada, indal islami, di waktu masuk Islam, labisan, memakai nil hariri, pada sutra, au jalisan, atau duduk, fil ghosobi, pada ghosob, perkara gosok, au nadirun, atau melihat, ila ghairi di mahramin, pada selain yang mahram, fayajibu, maka wajib, ta'rifuhu, memberitahunya, bidzalika, dengan itu, yang pasti wajibnya belajar itu menurut kebutuhan kamu apa saat ini. Kebutuhan kamu melihat seorang cowok, kebetulan cowoknya ganteng, ini kamu harus belajar ilmu itu, kira-kira haram apa tidak. Kalau haram berarti kamu nggak boleh melihat. Kalau haram, kamu kadang-kadang lucu, oh, nah ini halal, nah ini haram, nah ono cawe itu weli haram, ono itu ayu halal, itu ngawur itu. Baik cantik atau tidak, kalau itu tidak mahram kita, itu haram. Kalau haram dijauhi. Makanya seperti ada orang membawa HP, itu harus diilmoni itu HP itu. Nggak boleh terus seenaknya sendiri menggunakan HP yang ngawur. Sementara di dalamnya ini ada sesuatu yang haram, ada sesuatu yang wajib, ada sesuatu yang mubah dan lain sebagainya. Seperti contoh ada orang main game semisal, kemudian gamenya game judi, haram. Di saat kita mengadakan perlombaan, kemudian perlombaan itu ada iurannya, jadi hadiahnya itu dari hasil iuran. Kalau haram ya haram, nggak boleh. Nah kadang-kadang orang itu nggak memperhatikan seperti itu. Kadang-kadang punya anaknya nggak dikenalkan dengan ilmu agama. Jadi sekolah, terus dari playgroup, dari TK, nyampe SD, nyampe SMP, SMA, nyampe kuliah, tidak kenal dengan ilmu agama. Nyampe di saat mereka haid, juga nggak ngerti hukum-hukum haid.
gak ngerti tentang darah istihadah. Dosa ini, orang tuanya juga dosa. Karena pada dasarnya ada orang itu punya anak, hakul walad lil walid. Haknya anak terhadap orang tua yang harus diterima oleh si anak. Di antaranya di saat lahir diberi nama yang baik. Nama yang baik kok ngawur, duwe anak mbok jeneng celeng. Enggak boleh. Nomor 2, kalau anaknya masih hidup wajib dinafakoi. Sampai kapan? Sampai balik. Kalau sudah balik, sudah umur 15 tahun, orang tua nggak wajib. Makanya kamu yang sudah umur 15 tahun, orang tua kamu nggak wajib nafakoi kamu. Nggak wajib itu. Kecuali apabila si anak ini mempelajari ilmu agama. Jadi sudah umur balik, umur 15 tahun ke atas, tapi sibuk dengan belajar ilmu agama. Orang tua tetap wajib. Tapi kalau sekolah umum nggak wajib. Karena ilmu itu nggak wajib. Nomor 3 adalah memberi pendidikan. Jadi orang tua kamu mendidik kamu dengan ilmu agama yang baik, itu wajib itu. Memberi nama yang baik, menafakoi, terus memberi pendidikan. Yang terakhir khusus perempuan. Kalau laki enggak. Menikahkan. Ada orang tua punya anak perempuan kok enggak mau menikahkan, dosa. Maksud daripada menikahkan itu menikahkan di waktu di depan naib itu loh. Apa? Menikahkan itu loh. Bukan bukan mencarikan istri loh. Apa suami loh. Kalau mencarikan suami sih urusan mereka. Artinya orang tua kamu nggak wajib menggulena bojo kowe, nggak wajib. Akhirnya sampeyan genah nih. Gampang bojone itu. Siji cantik, 2 akhlaknya baik, ilmiah, sregep, tapi sregepnya gue terlaluan. Awet tisu nyampe pok bengi nyapu terus. Nyapu sedesa. Ono wong wedok melu ngedus. Malah kerja ngojek. Winginane malah kerja menek klopo. Sregep. Yang pasti bila kamu memberikan yang terbaik dalam kehidupanmu dengan ilmu yang baik, dengan akhlak yang baik, insya Allah. Lagi pula nikah itu rasa buat angen-angen. Cocok nih, umpamanya kamu dilelet ditakdir kalau Allah nggak punya suami, ya udah, itu pilihan Allah yang terbaik, nggak usah dipermasalahkan. Dulu saya niat saja itu nggak mau nikah, tapi mungkin kodok-kodir saya di sana itu ada istrinya, pada akhirnya saya punya anak 10. Dulu kan saya nggak pengen nikah. Dulu di waktu kecil itu saya pengen menghabiskan waktu saya untuk ibadah. Karena hadirnya istri itu meruatkan ibadah kita. Tapi Allah berkehendak lain. Wama laisa mulabisan, wama dan sesuatu laisa yang tidak ada, mulabisan melekat lahu badannya. Walakinnahu dan tetapi baginya bisodati ta'arudi akan dihadapi lahu baginya alal kurbi dekat kal akli seperti makan wasyurbi dan minum. Fayajibu maka wajib ta'limuhu mengajarkannya. Seperti makan, minum itu harus punya ilmunya itu. Kalau ada orang yang nyampe enggak ngerti ilmunya makan minum, bahaya. Iso koral, aspal kuntal, kadal-kadal dipangan, asu dipangan, kiri, minum-minuman keras ngorong gitu, nguyuh langsung diumbi dewi. Makanya kan harus diajarkan mana yang halal dan mana yang haram. Yang pasti hidup ini adalah
untuk memberikan kebaikan pada diri, jangan menyakiti orang lain, jangan menghadirkan orang lain menyakiti kamu. Ya boleh terus nyawis kepruong, salah sampean kok kepruong. Kadang-kadang kan kamu kan gitu kan. Jangan, kamu tidak boleh menyakiti orang lain dan kamu juga jangan nyakiti diri kamu. Seumpamanya toh ada orang nyakiti kamu, ya udah maafkan gitu. Bukan berarti ono wong nglarake sampean terus bales membuat suatu, jangan. Memang benar, kita ini jangan menghadirkan madorot ke orang lain ke kita. Jangan nyakiti diri kita, memang benar. Tapi di saat ada orang yang nyakiti kamu, dimaafi. Cara pandangnya itu ke Allah itu, jangan melihat orangnya. Paham? Ono kangkang nanti kowe usapi raimu. Ono iki pelecehan, wis menengah ra wis. Walaupun kamu benci. Hatta idza kana, sehingga apabila ada fi baladin di daerah yata'ata, timbul fihi pada balad syurbul khamri, minum arak, wa aklu lahmil khinjiri, dan makan daging babi, fayajibu, maka wajib ta'limuhu, mengajarkannya, dzalika syurbul khamr wa akli lahmil khinjir. Wa tambihuhu, dan memberitahunya, alaihi, pada syurbul khamri wa aklu lahmil khinjir, diberitahu bahwasanya minum minuman keras dan makan daging babi itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Yang pasti semua keadaan yang terjadi pada diri kita ini diilmoni, jangan sampai enggak. Pakai baju juga diilmoni, ojo ngawur, paham? Sedekah diilmoni, ojo ngawur we. Kowe tapani pitik gelem mene kaya ono pitikku, pitik mlaku. Ayah ini. Dulu saya mondok anyar-anyaranku, diajak jalan-jalan sama temanku. Semoga orangnya nggak nonton video ini. Dijak jalan-jalan di sebuah persawahan. Kebetulan di sawah itu ada pohon mangga. Saya lulus sanawi umur 15 tahun. Kang, ayo Kang, dimakan Kang. Ayo dimakan. Iya, biar orangnya nggak sakit hati. Iya, tapi nggak bisa makan. Ayo. Orangnya mecah, ayo Kang, dimakan Kang. Lalu saya memberanikan diri tanya, ini pohonnya siapa? Apa kata dia? Ini pohonnya Pak Yai ini. Pak Yai itu dulurku. Saya khawatir kalau orangnya ngapusi. Pada akhirnya berhubung biar orangnya seneng, saya makannya. Setelah saya makan, atau selang berapa hari saya sowan sama Romo Yai. Saya sowan sama Romo Yai dan saya cerita kalau namanya santri ini ngajak saya, katanya dulure panjenengan. Setelah saya suruh-suruh, memang iya saudaranya beliau. Tapi kan saudara bukan berarti terus halal kan? Kamu, jangan ya. Anggap saja Ustaz Tamir dulurku misal. Terus ngejak kowe kan ayo ning dapur yo adil beras. Ustaz Haror itu itu kakakku. Bukan berarti halal ini. Saya minta izin sama Romo Yai, Pak Yai nyuwun. Kemarin itu ada teman yang ngajak jalan-jalan ngambil
ngambil mangga, kemudian saya makan sedikit. Saya minta ridho nih panjenengan, romonya guyu. Ya. Yang hati-hati dulu, juga ngawur jenengan. Sampeyan negeri ngawur. Entuk duit langsung mbok sai, umum ke. Kecuali nah itu uang 1.000 nggak mau menang apa-apa karena yang kehilangan uang 1.000 tak berkira-kira udah nggak nyari lagi. Tapi nah kalau mau untuk dapat 100.000, kecuali untuk 100.000 di kamarku tak ikhlas no. Tapi nah teman-teman ini diiling-iling terus. Itu 1 minggu itu nggak hilang itu. Bahkan woro-woro ning Facebook barang diumumke. Siapa ya yang menemukan uang saya hilang 100.000? Wama sesuatu wajib yang wajib ta'limuhu mengajarkannya, wajib maka wajib alaihi kepadanya, ta'allumuhu mempelajarinya, ta'allumuhu mempelajarinya. Kalau ada perkara yang wajib diajarkan, artinya belajar itu juga wajib, nggak boleh tidak. Apapun keadaan Anda, apalagi kamu-kamu yang ahli pacaran, itu sampean belajar ilmu pacaran wajib itu, kalau itu haram. Dengerin itu. Pokok keplek. Kenapa saya nggak mau pacaran? Rugi orang pacaran ya. Ngentekno pulsa. I love you ya, ma lagi ngapain ma? Ya pak. Rugi. Saya seneng sama perempuan, nggak ngarah saya pacar, nggak ngarah, langsung saya kawin. Ya rugi. Nanti kawin kan selesai kan, jadi kamar selesai kan. Makanya lambang pacaran kan apa? Lambang pacaran kan itu apa? Panah sama apa? Love sama waru kan. Panah maksudnya barangnya mau lanang gitu. Waru ini barangnya wong wedok. Lu nong pacaran no, mau SMS-an, video call, ngomong keplek banget deh. Keplek itu nikah jadi nih. Menurut itu kau nikah ya? Orang gelem, alasannya belum waktunya. Lu nikah nggak mau, alasannya belum waktunya gitu. Lu pacaran lo tahun caling guna ke gelas enggak. Orang kok keplek lu. Kalau belum waktunya ya jangan ngutik-ngutik. Banyak lelaki hancur berkeping-keping gara-gara pahanya perempuan. Paham? Banyak lelaki hancur berkeping-keping gara-gara kena pahanya perempuan. Dengerin ini. Jangan. Kalau pengen nikah saja. Nikah kan halal. Lagi pula kalau nikah itu mesmu ganjaran. Menyentuh kulitnya istrimu ganjaran, mendekat ganjaran, apalagi jima, walah ganjarannya kaya wong umroh. Paham? Tapi kalau tidak istri kamu kan dosa semua. Makanya keplekmu. Ngopo HP kamu beri apa namanya? Sandi itu ngopo? Diberi bola, ngerti aku. Itu menunjukkan kalau kamu bakhil, khawatir nanti hotspot kalau santri, atau khawatir kalau dilihat aplikasi dalamnya. Ngopo? Sepanjang hidup saya belum pernah masang sandi, belum pernah. Itu artinya kamu nggak jujur. Ada sesuatu yang dirahasiakan. Orang itu jangan ada sesuatu yang dirahasiakan. Lebih-lebih sama pasangan kita. Lu sama pasangan no, istrinya yo disandi, suaminya yo disandi. Jadi rahasia dan rahasia. Lu ini dua orang kok saling merahasiakan nih. Salah ini, nggak bener itu. Ya mungkin teman-teman media sosial nggak cocok dengan statement saya. Ya wajar toh, masa semuanya cocok. Belum tahu ceritanya apa
Seorang ayah sama anak yang menuntun keledai ya enggak? Dibahas, pokoknya dibahas semuanya. Wa amal i'tiqadatu, dan ada pun beberapa i'tiqad. I'tiqad itu pekerjaan hati, itu keyakinan ini. Wa amalul qulubi, dan beberapa amal hati. Beberapa amal hati. Amal hati itu artinya pergerakan hati itu. Pergerakan hati itu seperti berangan-angan, suudun, husnudun, ujub, riya, sombong, pengennya terkenal, pengen punya pangkat derajat, pengen begini begitu, semua keinginan itu tempatnya di hati semua. Fayajibu, maka wajib ilmuha, mengetahuinya. Wajib itu kamu itu harus punya itikat yang benar, punya ilmu akidah yang benar. Kita ini punya ilmu akidah, ya Allah, di dunia ini tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memerintahkan kita, melarang kita, memakruhkan kita, mensunahkan kita, memubahkan kita. Itu adalah pengaturan Allah yang terbaik atas tarbiyah Allah memilihkan hambanya yang terbaik. Siapa bilang kalau Allah itu harus berbuat baik sama hambanya? Siapa? Allah itu mempunyai sifat fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah itu punya sifat sageleme dhewe. Bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala semaunya sendiri, kamu jangan mewajibkan Allah harus berbuat baik sama kamu, Kang. Apa Allah wajib ganjar sampean di saat kamu amal soleh? Ada. Apa Allah harus mengadab kamu di saat kamu maksiat? Ada. Itu kehendak Allah. Ya enggak? Berhubung itu kehendak Allah dan sangat misterius, yang terpenting kita ini 50-50. Ma bainal khauf war roja. Antara takut dan mengharap itu harus berjalan bareng. Yo takut, ojo keterlaluan takut. Yo ngarep, ojo keterlaluan ngarep. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang bagian tengah. Jangan keterlaluan. Biasa, ada orang baik, ya menyanjungnya biasa. Ada orang jelek, ya coba elek-elek. Biasa. Fayajibu, maka wajib ilmuha, mengetahuinya bihasbil khawatiri. Dengan menurut beberapa bihasbil khawatiri, dengan menurut beberapa bisikan hati itu. Fa'in khotorom, maka apabila terbesit lahu padanya syakun, ragu. Di dalam hati ini ada keraguan. Ragu apa? Fil ma'ani, di dalam beberapa makna. Allati, yang tadulu, menunjukkan alaiha padanya. Kalimat tasyahadati, kedua kalimat syahadat. Fayajibu, maka wajib alaihi baginya. Ta'allumu ma, belajar sesuatu. Yatawassalu, yang sampai bihi dengan ma. Ila izalati syaki, pada menghilangkan ragu. Apabila ada orang ragu tentang wujudnya Gusti Allah. Ada orang ragu tentang wujudnya Gusti Allah. Ragu tentang sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Bagaimana sikap orang ini? Harus belajar di depan seorang guru yang ahli mentarbiyahkan. Kita orang ini tuh harus yakin sepenuhnya 100%, harus percaya kepada Allah loh. Kalau kita ini adalah harus percaya kepada Allah, semestinya harus mengikuti programnya, kan? Sampai ya nih malah naudzubillah
Mempelajari Fatihah saja gak pecus, mempelajari ilmu biologi nyampe katam ping 29. Hah? Kamu itu tak mempelajari tentang hitungan head saja gak pecus. Mempelajari tentang luas batu karang, luas bulan, luas ini mempelajari matematika nyampe jungkir balik. Kamu itu aneh bin ajaib, ilmu-ilmu yang tidak wajib dan ilmu itu tidak kau amalkan, kamu pelajari nyampe jentit. Sementara ilmunya Allah kamu lirwakan. Dengerin ini. Kamu belajar ilmu umum nyampe tekan profesor doktor. Kemudian kamu ditanya sedikit saja kamu nggak becus, kamu ditanya di mana Allah sekarang, kamu nggak becus. Pak Topik, Pak Gusti Allah sekarang di mana coba? Di mana? Wajib itu kamu pelajari itu. Yang kamu raro Gusti Allah. Hah? Di mana Gusti Allah? Apa? Laju. Itu wajib itu loh. Sampai mana mempelajari tentang pekerja apa ilmu-ilmu sing gak penting itu. Itu Fatihah itu dipelajari yang sungguh-sungguh. Ayat-ayat Quran dipelajari yang sungguh-sungguh. Sampaian. Kenapa saya ini ngaji totalitas? Dan setiap hari ngaji terus. Istirahat sebentar ngaji lagi, sebentar lagi ngaji lagi, sebentar lagi ngaji lagi, sebentar lagi ngaji lagi. Seakan-akan hidup hanya untuk ngaji tok. Betapa pentingnya itu mempelajari ilmu agama. Yang saat ini sudah mulai punah. Yang saat ini sudah Masya Allah, pondok pesantren itu sudah tidak menjadi sebuah batu loncatan atau rujukan keilmuan yang bagus juga. Bagaimana coba ada santri itu tuh mondok 3 tahun di sebuah pondok pesantren. Sistemnya kayak kos-kosan. Jadi pondok pesantrennya itu kalau sekolahnya masuk, ya masuk. Kalau sekolahnya libur, ya mulai kabeh. Jadi pondok pesantren kayak tempat kos-kosan. Kalau al mubarak begawe kayak ngene, Mbak. Lebih baik pondoknya dibubarno ae. Berarti kamu kan belajarnya itu karena ilmu ini setan, karena ilmu umum jadi di zaman. Dengerin ini, apa kamu nggak tahu? Mereka yang punya ijazah tinggi, pada akhirnya ijazah mereka mengantarkan dirinya kemana? Ke jeruji besi. Kenapa kok nyampe di jeruji besi? Jawabannya ilmu agamanya nggak bagus, ilmu halal haramnya nggak bagus. Ustadz itu lulusan pondok, Ustadz. Apa manfaat lulusan pondok kalau di pondok ini jebul-jebul mondoknya kaya kos-kosan tok, hanya mencari ijazah. Setelah dapat ijazah, ya boyong. Percaya nggak? Ya. Semestinya pondok pesantren sama sekolahan itu maju pondoknya. Ada pondok pesantren atau sekolahan kalau pondoknya maju sekolahan terus piye coba? Jadi kalau santri-santri sekolah itu boleh menggebu-gebu tenanan, bareng wayai ngaji glungsar glangsur. Pembicaraan saya kayak sangar, jebul-jebul sangar tenan. Dengerin Kang, dengerin. Lahirkan pakar-pakar Islam yang luar biasa, lahirkan pakar-pakar santri yang menguasai jalan tol, paham? Lahirkan santri-santri yang menguasai Indomaret, Alfamaret. Lahirkan santri-santri yang menjadi arsitektur hebat. Lahirkan santri-santri yang menguasai hotel dan apartemen milik santri semua. Ora kok santri glendhe cekelane kitab ngalor ngidil. Jebul-jebul naudzubillah min dzalik ya. Gue duwe sithik adol kalender ngalor ngidil ya wong edan. Dengerin ini. Ngisin-ngisini sampean. Dengerin Pak D. Pak Manu, Pak. Mana kitabmu, Pak? Nulis caranya. Nulis caranya. Belum beli ya, Bu. Kalau punya uang untuk jajan, iman-iman gitu ku kitab. Kira-kira kerayu. Kalau punya uang buat jajan, kalau beli kitab iman. Nah gratis, wah. Alhamdulillah kamu.
Fa ilam yahdur, fa ilam yahdur maka apabila tidak terbesit lagu baginya dalika semuanya itu, wa mata dan mati qabla ayat takidah sebelum mengiktikadkan anna kalamallahi sesungguhnya kalamnya Allah subhanahu maha suci Allah qadimun dahulu wa annahu dan sesungguhnya murai akan dilihat, murai orang yang akan dilihat, wa annahu dan sesungguhnya laisa tidak ada mahalan tempat lil khawadisi pada beberapa perkara yang baru ila ghairi dalika sampai selain itu mimma dari sesuatu yudkaru yang disebut fil mu'taqidati di beberapa yang diikoti, fil mu'taqidati di beberapa yang diiktikadkan, fakot mata maka benar-benar mati, fakot mata maka benar-benar dia mati alal islami, alal islami dalam keadaan Islam ijma'an menurut sepakat ulama. Ada orang tidak pernah tergelincir tentang keraguan kalimat tauhid, kemudian mereka mati dalam keadaan Islam. Tapi kalau ada orang nyampe gerinjit tentang wujudnya Gusti Allah itu ada di mana? Saat ini Gusti Allah ada di mana? Nyampe terbesit di dalam hatinya tentang keraguan tentang Allah, keraguan tentang dzat Allah, keraguan tentang sifat-sifatnya Allah. Kok nyampe orang ini nggak belajar dosa itu? Dengerin ini. Makanya kalau bisa itu belajar terus menerus. Habiskan waktu kita untuk ilmu. Lebih-lebih kamu mempelajari itu loh, kitab itu loh. Berlatih untuk memaknani, terus menerus memaknani. Kalau perlu setiap kitab tombok maknani kabeh gitu. Jangan takut salah. Barang siapa yang belajar ilmu takut salah, seperti orang pengen bepergian khawatir kecelakaan. Seperti ada orang pengen makan khawatir kalau kenyang. Ada orang pengen nikah khawatir nanti kalau operasi sesar akibatnya gak wani nikah. Ya sampai kapanpun kau tidak akan berhasil. Jangan terbayang-bayang dengan sesuatu yang negatif. Lanjut aja. Belajar-belajar semacam itu hukumnya wajib. Belajar ilmu tauhid. Makanya ulama-ulama dulu itu kalau masih kecil itu digerabjak dulu. Jadi ada ilmu tauhid, ada ilmu ini, ilmu ini. Jadi mereka sudah paham semuanya. Walakin hadhil khawatir, dan tetapi inilah beberapa bisikan hati al-mujibati yang mewajibkan lil i'tiqadati pada beberapa akidah, beberapa i'tiqad, ba'duha sebagiannya yahturu terbesit bitob'i dengan watak, wa ba'duha sebagiannya yahturu terbesit bisamai dengan mendengar min ahlil baladi dari ahli daerah. Orang itu akan terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitar. Kalau orang-orang di sekitar saling membahas keilmuan sampai jelimet-jelimet, pada akhirnya juga kamu harus memahami yang ilmu yang jelimet-jelimet. Kebetulan Imam Ghazali itu hidup di tengah-tengah kalangan orang-orang yang ahli kalam. Makanya ilmunya rada jelimet ini.
Ilmu ini udah jadi penting. Kalau orangnya nggak ahli gitu, nggak bisa nerang no. Jangan kan nerang no, mau colak lah bingung. Rujukan domire mumet nih. Kalau saya anggap tak amur, keliru karepe. Nanti kalau ada teman-teman yang nonton video saya kok keliru, ya biar kalau mereka orang baik itu akan husnudun. Menapotongani elek. Lagi ngetirai kuda ngomong sebel ya. Namanya orang jelek gitu. Kan? Orang yang jelek gitu. Gusti Allah itu komentari ya. Neh dapurmu. Gusti Allah itu komentari. Kanjeng Nabi dikomentari. Hah? Nyampe Kanjeng Nabi dituduh putra dari ayah ibu yang kafir. Mongok goblok men. Qur'ane jelas wa yutahhirukum tadhira. Rasulullah itu disucikan dari keturunan-keturunan yang kotor. Semuanya suci semua ini nyampe Nabiullah Adam. Ada hadisnya Ustaz. Hadisnya apa? Di Sahih Bukhari. Sahih Bukhari karya tulis siapa? Karya tulisnya manusia kan? Dan manusia tidak maksum. Paham? Paham. Gak maksum. Imam Bukhari, dengerin. Imam Bukhari itu. Ya, pernah difitnah itu. Imam Bukhari yang ditanya, Quran itu makhluk apa enggak? Apa kata beliau? Tidak. Lalu Imam Bukhari disodori Quran. Ya Quran ini makhluk enggak? Makhluk. Langsung disebar kata-kata Imam Bukhari. Imam Bukhari berfatwa bahwa Quran ini adalah makhluk. Wah, semua orang jelek-jelekin semua. Nyampe konon cerita nyampe beliau diusir. Imam Bukhari pernah diusir dari daerahnya. Nyampe jatuh sakit, pada akhirnya wafat beliau. Artinya Sahih Bukhari itu karya tulis manusia dan harus butuh pentakwilan. Memang kola Rasulullah bener kola Rasulullah, tapi nasi ngomong kowe kadang-kadang kowe ngawur. Kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mau menikahi aku 70.000 bidadari di surga. Ini bisnisnya wong lanang. Nanti yang penjual some ngomong ngono. Kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang makan some sehari 5 tusuk, baginya dibukakan 8 pintu surga. Yang paling ringan, yang paling kecil adalah surga Firdaus bersama dengan Rasulullah. Ini kan menemui rumah samu terus bener kan? Imam Bukhari-nya manusia itu rawan benar dan rawan salah. Pokoknya kalau manusia itu ya. Nah, kalau malaikat ya selalu benar ya kan? Kalau setan selalu salah. Tapi kalau manusia, yo benar, yo salah. Paham? Kanjeng Nabi ini benar. Tapi kadang-kadang kitanya ini loh. Apalagi seorang mukharrar. Keterangan saya salah, katanya salah kabeh. Yo ora apa-apa itu. Kalau kamu itu orang baik, maka akan jadi baik semua. Ada orang soleh dijuguki anjing, jadi anjing langsung menjadi guru besarnya. Niki sing juguki ora anjing, manusia kok. Kok nyampe sampean nggak bisa ngambil ilmu lah kancan kan temenan sampean. Fa in kana, maka apabila ada fi baladin, di sebuah daerah. Fi baladin, di sebuah daerah, sya'in berkembang. Fihi pada balad. Al-kalamu pembicaraan. Watanatu kunnasi, dan pembicaraan manusia. Watanatu kunnasi, dan pembicaraan manusia bil bid'ah, dengan bid'ah. Fayam bagi, maka sayukja ayyusona, hendak dijaga fi awali bulughi, di permulaan dewasanya, anha dari
bidah. Bitalqinil haqi dengan mengajarkan perkara hak. Apabila kita ada anak-anak kecil yang hidup di daerah-daerah yang rawan bid'ah, rawan mengada-ngada dalam urusan agama, maka anak kecil semacam ini toh harus diajarkan tentang halal haram, tentang perbid'ahan. Maulid Nabi memang benar, sunnah baca maulid Nabi. Tapi nak praktekmu maulid Nabi san jogetan kayak ngono. Masa maulid Nabi kayak konser dangdut nih. Gendero mbok kibar-kibarke terus apa? Kadang-kadang lali karo Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, coba. Nyampe kamu lupa karo Kanjeng Nabi. Yang kamu ingat adalah suara gendangnya. Dung dung dang dung 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 dang dung dung. Coba. Baca maulid Nabi sambil joget-joget. Lupa dengan Kanjeng Nabi. Memang benar. Membaca solawat dalam keadaan apapun dapat pahala. Memang benar. Tapi kalau membaca solawat kemudian kamu campur aduk dengan alat musik yang menjadikan kamu lupa kepada Allah. Tidak akan mendapatkan pahala. Dia akan mendapatkan pahala. Dengerin ini. Remangsamu pahala terus berobrol murah-murahan. Jangan ngawur itu. Itu bid'ah-bid'ah yang ada itu dikenalkan. Makna daripada bid'ah itu adalah mengada-ngada dalam urusan agama. Mengada-ngada dalam urusan agama. Cuma mengada-ada dalam urusan agama yang jelek. Tapi kalau yang baik nggak apa-apa. Mengada-ngada dalam urusan agama yang baik seperti contoh Al-Quran diharokati, Al-Quran diberi titik, ini namanya bid'ah, tapi baik. Di antara mengada-adakan dalam urusan agama yaitu zakat profesi. Zakat profesi itu adalah kalau zaman dulu orang pekerja wifi itu nggak ada. Zaman dulu itu pengacara nggak ada, hakim nggak ada, dokter spesialis nggak ada, tentara nggak ada. Coba, lu hari gini yuk zakat toh, zakat malok hanya ternak, hanya apa itu padi. Iya, kasihan petani. Petani ini modelnya kan garap 10 bau, modalnya sekian juta, hutang di BRI. Lelah anjir, didos untuk orang ton. Padahal modalnya 20 juta. 2 ton dijual cuman dapat uang 2 juta. Anggap saja seperti itu. Coba, rugi berapa coba? Rugi 18 juta. Dalam syariat wajib zakat. Karena sudah ada 2 ton melebihi nisab. Nisabnya apa padi itu wakilah ulama itu 1 ton 3 kintal 50 kilo. Berarti wajib zakat. Zakatnya kalau ada pembiayaan 5%. Zakatnya anggap saja semisal 1 juta, berarti zakatnya itu 1 juta berarti berapa juga? 50 berapa? 50 ribu. Berapa? 50 ribu kan? Kalau 10%-nya kan 100 ribu. Kalau 5% berarti 5 ribu. Berapa? 50 ribu ya. 50 ribu. Wajib zakatnya 50 ribu. Coba. Ini padahal petani rugi berapa? 18 juta. Malah disuruh zakat berapa? 50 ribu. Sementara ada seorang dokter spesialis. Setiap untuk bokong siji ceplus 1.000. Sedino untuk 100 bokong berapa juga? Berapa? 10 juta. Coba. Dapat pantat 10. Kok dapat pantat hari ini? Dapat uang 10 juta. Loh, ini yang profesi tidak wajib zakat. Sementara petani wajib zakat. Adil enggak? Enggak adil. Makanya enggak benar itu beberapa mereka-mereka yang mengatakan zakat profesi adalah bid'ah dolalah gitu ya.
Lah kalau profesi tidak ada zakatnya, ya dokter spesialis enak. Terus itu piala-piala dunia itu yang menang itu untuk sekian miliar. Itu Pak Suroto itu YouTube-nya terkenal. Penghasilannya Pak Suroto itu 1 bulan itu tidak kurang dari 2,5 miliar. Tidak wajib zakat. Makanya kalau kamu itu mikir gitu loh, kok anggur kudu bid'atin dolala, setiap pembaruan adalah dolala, kamu ora genah. Akibatnya apa coba? Mereka tidak mengakui dengan zakat profesi. Kasihan petani modal 20 juta, panennya dapat 2 juta, wajib zakat. Sementara DPR yang ada di pusat, MPR yang ada di pusat, gajinya sekian-sekian, tunjangannya sekian-sekian, kok orang wajib zakat nih? Coba mikir gitu loh. Kalau zaman dulu wajar, zaman dulu itu profesi-profesi itu rata-rata penghasilannya sedikit. Profesinya apa? Profesinya menjualkan onta zaman dulu. Upahnya cuman sekian dinar, sedikit. Lebih banyak bosnya onta. Coba zaman sekarang. Zaman sekarang itu punya profesi apa coba? Hanya modal akun. Hanya modal akun di Shopee. Barang tidak ada semuanya. Pelangguannya sekian-sekian. Satu hari itu kotor, itu dapat 250 juta kotor. Untungnya 50 juta. Coba. Siapa mereka yang cekelani laptop terus memasukkan apa itu sponsor di YouTube itu? Sponsor di YouTube itu juga itu penghasilannya berapa? Modalnya 1 hari 1 miliar, tapi penghasilannya bisa 1 miliar 500 juta. 1 hari penghasilannya 500 juta. Bagaimana jika kalau 30 hari? 500 juta kali 30 hari berapa coba? Berapa? 1 hari 500 juta. Kalau 30 hari berapa coba? Berapa? 15 miliar tuh. 15 miliar tuh orang wajib zakat tuh. Makanya itu serang genah. Berpikir sedikit gitu loh. Saya tadi barusan baca kok. Mereka berpendapat kalau apa itu yang profesi-profesi itu nggak wajib zakat. Lah sing ngangkon wedhus ketunak. Tadinya kan kambingnya 100 mati diwidi malah gede 40. Wajib zakat enggak? Wajib zakat enggak? Ada orang beli kambing 100. Diingoni selama 1 tahun banyak yang mati. Tinggal 40. Wajib zakat enggak? Wajib. Zakatnya berapa? Zakatnya 1. Ini ada orang ternak kambing tadinya kaya malah fakir dada. Itu wajib zakat. Bareng ada orang cekelane laptop memasukkan sponsor di YouTube 1 bulan penghasilannya 15 miliar. Lu kok ora wajib zakat sih? Makanya orang itu yang kontemporer sedikit gitu loh. Memahami alam. Memahami dunia itu. Rasulullah mengatakan mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah itu bisa bila menghendaki di antara kamu semua. Mayyuridillahu bi khairan, bila mana Allah menghendaki kamu semua ini dijadikan oleh Allah baik. Yufaqihu fiddin, pemahaman agama pada dirimu baik. Paham? Santri Al Mubarak mulang ilmu agama kabeh, malah mulang SD. Ya enggak jelek, tapi ada yang lebih utama. Ustaz, opo? Mulang agama dono duwite Ustaz, tutuk no. Itu artinya kamu meragukan Allah. Intan surullah yansurkum wa yusabbis aqdamakum. Kamu itu kalau menolong agamanya Allah, akan ditolong Allah. Seumpamanya mengajarkan ilmu agama itu tidak ditolong bisa Allah, enggak mungkin. Wong listrikku saya tadi mati pulsanya habis tak jiar ke. Ya memang aku gak punya uang loh.
Ini rekening ya ora ono. Istri tanya nggak punya uang, pada akhirnya semurup-murup diwi, paham? Ngapain pusing-pusing? Intinya udah diatur sama Allah. Sing nukono lah wonge seneng wonge. Untuk barokah. Padahal barokah bojone Ghazali. Fa innahu, maka sesungguhnya lau alqa apabila menemui ilaihi padanya al-batila batil, la wajabat, yakti wajib, izalatuhu, menghilangkannya, an qalbihi, dari hatinya. Apabila kau menemukan kebatilan di dalam hati kamu, apapun bentuknya, mungkin kamu ragu tentang Allah, mungkin kamu ragu tentang Rasulullah, atau mungkin di dalam hatimu ini ada kotorannya, seperti sombong, sum'ah, pengen terkenal, dendam, senenganin jelek-jelekin orang, gosipin orang, seneng disanjung dan lain sebagainya. Ini adalah penyakit hati yang wajib hukumnya untuk dibersihkan. Makanya belajar itu jangan hanya pas nyantri saja, walaupun kamu nanti sudah sudah tidak nyantri, ya tetap belajar. Kan belajar sama saya kan tidak harus datang ke sini. Sekarang ini udah ada HP. Kalau perlu beli televisi yang gede. Jadi ini kita gede. Ustaznya kita gede. Pelajari. Telunyur saya ini telunyurnya orang punya ilmu, aku yakin. Kalau memang kamu orang baik, kita bisa mengambil ilmu. Tapi nak potongan rapat atau apik gitu, senajan aku ngajiku tenanan tuh nggak bisa ngambil ilmu kamu. Karena pada dasarnya ilmu bisa ditarik itu bukan orangnya, tapi diri kamu itu siapa. Bisa memanfaatkan, anggap saja ada air. Air ini akan manfaat atau tidak. Itu bukan airnya, barangnya. Kalau disiramkan ke tanaman ya bermanfaat. Kalau disiramkan ke api ya apinya malah mati gitu. Kalau disiramkan ke batu ya mubadir ono manfaatnya, tidak bisa ngeresep. Kalau disiramkan sama Pak Suroto yang haus ya manfaat gede. Warubama azuro, dan kadang-kadang sulit. Dalika itu kama annahu, seperti sesungguhnya, laukana, apabila ada hadal muslimu, inilah orang Islam, tajirun, pedagang, waqad sya'a, dan berkembang, fil baladi, di daerah, muamalatur riba, transaksi riba, wajib, maka wajib alaihi kepadanya, ta'allumul hadari, belajar menjaga diri, minar riba, dari riba. Kalau di beberapa daerah banyak orang makan riba, maka kamu wajib untuk mempelajari ilmu supaya kamu terhindar dari riba. Kullu qardin jaru naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang, kok hutang piutang itu menarik keuntungan, itu bagian daripada riba. Saya minta, Kang, saya hutangi Kang, berapa? 100.000 Kang. Kanggo apa? Saya besok pengen pulang, pejetin dhisik tak utangi. Riba Kang, riba haram itu. Paham? Ngutangi ya ngutangi, jangan kau manfaatkan. Orang menghutangi orang itu adalah menolong. Itu kamu itu wajib menolong mereka. Kalau kamu wajib menolong mereka, nggak boleh kamu bisniskan. Paham? Nggak boleh kamu ambil keuntungan. Ada orang buta pengen nyebrang di jalan, lalu kamu seberangkan. Nyampe di seberang, hehehe, bayar. Payah zaman. Ada seorang ayah dan ibu,
apa itu memberi makan anaknya 2 tahun. Setelah 2 tahun anaknya umur 2 tahun ditarik di dite. Ijoli nafakoi. Aku membelikan kamu SGM tak pirang-pirang. Orang gendah. Paham? Jadi ada orang fakir datang ke tempat kamu hutang. Kamu wajib menghutanginya, wajib menolongnya apabila kamu mampu. Kemudian kalau sudah menghutangi, kamu nggak boleh ngomong bijeti ya, nggak boleh ini. Itu namanya riba. Paham? Pokoknya naf'an yang diambil kemanfaatan itu haram. Pak Suroto datang ke tempatmu nggawa sepeda motor, aku utangi duit lah 1 juta. Bojoku semaput toh. Pengen tak bawa ke rumah sakit nih. Terus kamu bilang gini, ya ora apa-apa motormu taruh sini, tapi tak tumpakane yo. Ya ora apa-apa. Haram ini. Kamu menghutangi Pak Suroto, kamu memanfaatkan sepeda motornya. Paham? Ngutangi ya ngutangi. Motornya ya umamanya motornya dibuat gade semisal. Ada akad apa? Akad rohen nih, gade semisal. Ya motornya biar di situ tengok-tengok. Jangan diakati. Paham? Yang haram itu di saat kamu ngakati itu haram. Walaupun setelah itu sampai menelpon sama Pak Suroto. Pak Suroto, motormu daripada nganggur Pak, mubadir. Kowe gentong ganjaran toh Pak, tak tumpani ya. Itu enggak apa-apa. Kenapa seperti itu? Karena tidak diakad, tidak mengambil keuntungan di saat akad. Kan sudah selesai orangnya udah pulang, Bang. Ada temenmu menggadekan sawahnya. Mbak, tolonglah Mbak, utangi 10 juta. Udah sawahku ini, sawah seprapat ini. Nanti kamu yang untukmu, kamu yang garap. Oh iya, ya wes. Dan kau nak garap piye? Ya keuntungan milik kamu. Dosa ini. Ini riba ini. Memanfaatkan kullu qardin. Setiap hutang piutang. Jaro naf'an, kamu mengambil kemanfaatan fahuwa riba. Paham? Pokoknya jangan. Pokoknya kamu itu jangan mengambil keuntungan, paham? Tapi kalau kamu hutang di bank, kemudian bank narik keuntungan, kowe yus terserah. Ora apa-apa, halal. Tapi kalau bisa jangan kamu. Kalau bisa kamu jangan pernah punya bank seperti itu. Banyak orang yang hidupnya seperti itu kemudian mati su'ul khotimah. Direktur bank itu, manajer bank banyak yang su'ul khotimah. Dengar ini. Kira-kira apa coba? Kira-kira seperti itu bunga. Lu katanya Ustaz tarik halal. Halal bagi yang utang. Ya, saya utang terpaksa kok. Ya kan? Ad-darurah tubihul madhur. Dalam keadaan terpaksa, perkara yang haram bisa halal. Lebih juga. Pak Suroto kan jadi tentara ning gone Papua. Tidak ada liburan cuma 2 hari. Lu nyampe rumah kok istrinya happy coba. Padahal liburannya cuma 2 hari coba. Gimana ngene coba? Piye Mbak ngene iki Mbak? Umpamane kowe bojone Pak Suroto terus kowe head piye coba. Padahal wis ngempet 6 bulan tidak pernah pulang. Bareng pulang malah kowe head. Coba ngene iki piye Fir popone kowe bojone Pak Suroto piye coba? Kamu mempersilakan Pak Suroto ngumpuli enggak? Kira-kira Fir kira. Gimana Mempersilahkan apa melarang? Kan ngumpuli istri dalam keadaan haid hukumnya haram. Gimana? Darurat syair. Pinter. Wis pinter. Lim darurat. Darurat maksudnya daripada Pak Suroto zino. Yang jajan dalan malah payah. Itu enggak apa-apa itu. Haramnya gara-gara darurat. Itu sama saja membunuh tikus itu. Membunuh tikus itu sing asli enggak baik itu, enggak kena itu. Tikusnya rasalah mbok pateni. Berhubung tikusnya abi mateni kowe, nah itu boleh.
Masa Ustaz, tikus mateni aku. Enggak pernah ada ceritanya tikus. Loh, tikus kan makan padi. Tikus makan padi, kamu makan beras dari padi. Nah kalau padinya dimakan tikus, ya kamu kok nanti makan apa? Lah kowe mati we. Sebelum kamu mati, tikusnya pateni dhisik, paham? Makanya membunuh tikus hukumnya halal. Halal membunuh tikus itu. Anu Ustaz, tikusnya itu nggak salah sama saya Ustaz. Ngepasi jalan-jalan di jalan raya gimana? Tetap halal itu. Karena tikus rata-rata merugikan manusia. Belum pernah ada sejarah tikus menguntungkan manusia. Belum pernah. Makanya seperti nyamuk barang halal. Senajan lamuke lagi jalan-jalan karo bojone ya. Lagi santai-santai mbok ceplek. Halal. Sebabnya rata-rata nyamuk itu toh hidupnya membunuh manusia. Gimana tidak membunuh? Rumah samu mateni wong itu terus anu jipuk gedara. Jadi nak darah isi dia nyamuk akeh darah akeh tambah. Bahkan kemarin ada orang mati kerja di Papua. Kenapa juga? Kena malaria. Kena malaria. Nah, itu kalau apa itu nyamuk itu makan kamu mengandung apa? Mengandung bakteri ini itu sama malaria mati teman. Sebelum dipateni sama nyamuk pateni dhisik. Makanya boleh gitu. Boleh. Kalau membunuh semut gimana? Semut haram dibunuh. Enggak boleh. Enggak boleh itu. Wes ngerti nak ning sendok ning gula ning sendok ana semute. Sementara ning kene iki ana kopi mulak-mulak, mbok cemplungno. Najis ini. Kecuali kalau kamu nggak ngerti loh yo. Memberi gula tiba-tiba ana semute. Lah ini kamu ambil enggak apa-apa. Karena nggak ngerti. Tapi kalau ngerti ana semute ya lah karepe lah ngono. Haram itu dosa itu. Membunuh semut itu dosa nggak boleh. Kecuali kalau menyakiti, ada semut nyakiti kena bunuh. Nggih wenak-wenak buah kamu suaka karo semut. Boleh kamu bunuh. Di antara hewan yang nggak boleh dibunuh itu semut, tawon ini jangan dibunuh. Karena manfaatnya besar. Ya. Tapi kalau cicak sunah dibunuh. Tapi Romo Yai saya dawuhe ngene. Gak mungkin lah cicak nyebul genine Nabi Ibrahim. Cicak cilik apa nyebul ora berpengaruh belas. Diperkirakan Romo Yai dawuh, diperkirakan itu tidak cecak tapi tokek. Kalau tokek kan wajar nyebuli anginnya rada banter no. Lihat cecak nyebuli paling ora kroso. Sehingga membunuh tokek hukumnya sunnah. Kalau cecak beda lagi. Itu menurut pemahaman Romo Yai. Tapi menurut pemahaman saya, yo tokek yo cecak. Bedanya gini, tokek adalah cecak kecil. Kalau wale ya. Tokek adalah cecak besar. Kalau cecak tokek kecil. Iya dong. Nah, sama sekali. Sama apa enggak? Sama ini. Cuma bedanya nak tekek kan ngocai kan kenceng to. Tekek. Rupamu kaya tekek. Dek cilik potongane. Dek cilik. Alhamdulillah kita model di Al-Mubarak ini anti tekek. Enggak ada loh. Kamu sampai Tanjaran sampai sekarang apa pernah dengu? Enggak ada kan? Enggak ada. Sama mana ada paling gak pilih Cah Putri. Ada diringnya tekek. Wahada ini huwa hiya al-haqqu yang benar. Fil ilmi pada ilmu alladhi yang
huwa alladhi fardu ainin fardu ain. Mempelajari ilmu untuk membersihkan kotoran hati, untuk membersihkan kemaksiatan diri, untuk membersihkan bid'ah yang terletak pada diri kita, hukumnya fardu ain. Jadi orang belajar itu tidak hanya sekedar mempelajari sholat, puasa, enggak. Hari-hari kamu itu toh supaya kamu genah itu juga wajib. Paham? Ono apa, Kang? Ada apa? Hah? Ono tekek. Hukumnya wajib. Wa maknahu maknanya al ilmu. Al ilmu ilmu bikaifiyatil amali dengan caranya amal. Al wajibi yang wajib. Yang pasti setiap melakukan amal, kok di amal itu rawan ada dosanya, rawan ada halal haramnya. Kita mempelajari tentang halal haram yang berhubungan dengan ilmu itu. Apa itu amal itu hukumnya wajib. Faman alima, kamu saya ajar, kamu ngikutin apa kata saya dan apa yang saya teorikan kamu jalanin. Wah, banyak santri-santri yang keramat. Nanti itu ada santri sowan Kanjeng Nabi, dilelah temannya ada di situ. Temannya ada di situ. Tidak cuma itu saja. Nanti kamu akan mengetahui pas aku ngaji itu sopo kabeh sing mangkat ngerti. Ada beberapa santri nggak pernah ngaji, tapi beliau selalu hadir di majlis itu ada. Cuma meripatmu kan kero, meripatmu ki padang naruh duit, naruh duit yuk, peteng dendet. Faman maka orang alima yang mengetahui al ilma ilmu, al wajibah yang wajib, wa wakta wujubihi dan waktu wajibnya. Fakot alima maka benar-benar mengetahui al ilma ilmu alladhi yang huwa alladhi fardu ainin fardu ain. Wa ma dzakarahu sufiyah. Wa ma sesuatu dzakaro yang menyebut hu pada ma asufiyatu orang sufi. Min fahmi khawatiril aduwi, dari memahami bisikan, dari memahami beberapa bisikan musuh. Walamatil muluki, dan langkahnya para malaikat. Walamatil malaki, dan langkahnya para malaikat. Malaki ini, muluki. Hakon bener. Aidon juga. Walakin fi hakiman, dan tetapi di haknya orang. Yastasodda, yang ada hubungan lagu kepadanya. Faidakana maka apabila ada al-ghalibu yang banyak, anal insana, sesungguhnya manusia layan faku, tidak terlepas andawa isyari, dari beberapa panggilan jelek, waryai dan pamer, wal hasadi dan hasud. Fayal jamu maka wajib kepadanya ayat ta'allama, hendak belajar, min ilmi rubu ilmu likati, dari ilmu seperempat beberapa yang merusak. Ma sesuatu
Yura yang diketahui nafsuhu dirinya muhtajan butuh ilahi kepada ma. Wa kaifa la yajibu dan bagaimana tidak wajib alaihi kepadanya waqad qala dan benar-benar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun muhlikatun, salasun 3 muhlikatun, beberapa yang merusak. Ada 3 perkara apabila kamu melakukan rusak zaman rusak. Apa itu? Sukhun bakhil, sukhun bakhil muta'un yang diikuti. Ada orang mau dite, masya Allah. Dengerin ini, kamu kalau diutangi orang itu rasa ditorak tarik, diikhlaskan, itu baru santri yang hebat. Ustaz, apa? Ustaznya kalau sedikit nggak apa-apa, Ustaz 1 juta 2 juta. Nah ini orangnya utang sama saya 5 miliar. 5 miliar sama 1 juta, sama saja tuh kan. Saya ini bulan Ramadan ini saya membebaskan hutang ratusan juta. Dengerin ini, apa manfaat ilmu? Apa manfaat ilmu? Kalau ilmu kamu semakin tinggi jebul-jebul, kasih sayangmu kepada umat itu semakin rendah. Jangan gitu. Dipermudah urusan orang itu. Lebih-lebih urusan santri. Kamu kalau pengen hebat itu coba pisau sawal itu. Buatkan restoran ala santri. Santri itu makan itu aja dipiringi, aja dijatah yang dapur. Biar ngambil sendiri-sendiri. Jadi wetenge sing cilik gen ngambil sithik, sing wetenge dawu-dawu gen ngambil akeh. Paham? Dengerin ini. Terus berian buatkan apa? Ruang makan yang enak, yang nyaman. Kalau perlu diwenehi musik, beri musik terus diwenehi akuarium yang gede. Dia tidak mangan no di medan rono lawoi ambek ngeti iwak. Nomor 2, wahawa muttabaun, wahawa dan hawa nafsu muttabaun yang diikuti. 1, jangan bakhil. Nomor 2, jangan nuruti nafsu. Kamu rumangsamu, lelaki yang hebat adalah lelaki yang ganteng kan? Rumangsamu. Lelaki yang ganteng itu nunjukin wonge keset. Pekerjaannya ngulas ngeluh sawah. Nah sing keset cah putri sih nggak masalah. Kan nggak mungkin loh cah putri kon ngojek kan nggak mungkin loh. Cah putri kon macul ning sawah kan nggak mungkin loh. Memang pekerjaannya cah putri yo macak, pencak, mana. Agar cah putri yo pinter maca, cantik, pinter pecak, pinter jima di atas seprimbet. Terus pinter mana anaknya pirang-pirang. Sempurna itu perempuan itu, sempurna. Duwe bojo surah kepepol. Lagi berkawin selesai hasa muasa yang gua ile dong. Angon sapi. Walah. Ndang ngene kentole lho budi-budi. Paham kan? Kalau sing keset cah putri gak apa-apa. Tapi ana wong lanang kok ganteng awake mulus putih. Alah. Nikah lagi 3 dina siramu ngeluyu. Akibatnya to ilmuku mbok lakoni tenan. Pergi ke pasar beli kain kafan sama batu nisan. Suami dianggap meninggal. Alhamdulillah. Wa ijabul mar'i dan herannya seseorang binafsihi dengan dirinya.
Wa ijabul mar'i dan hewannya seseorang binafsihi dengan dirinya. Yang nomor 3 adalah seseorang sing senengane gumun karo awake dhewe. Jangan merasa cantik, jangan merasa ngalim, jangan merasa ini itu. Kita ini tidak siapa-siapa dan tidak punya apa-apa dan organ tubuh kita ini Masya Allah. Siapa di antara kamu yang cantik dan yang tampan? Tak gawe no pisau, cus. Keluarnya apa coba? Artinya kan wajah kamu walaupun cantik itu darah itu Mas. Kamu kesana kemari sing gowo tuh paling ngopo lah tai deh. Benar enggak? Siapa yang di perutnya di sini harta korun? Enggak ada. Sini tai. Antara jadi di saat hidup yang dibawa ke sana kemari isinya kotoran, di waktu lahir mentu sokot dalan kotoran, di waktu mati di alam kuburnya dibuat pesta cacing-cacing tanah dan belatung-belatung di dalam kuburnya. Artinya kan tidak siapa-siapa kan kita. Makanya nggak usah membanggakan diri. Nggak usah membanggakan diri. Seumpamanya toh saya ngomong ini cukup bagus. Ya bagus dalam rangka untuk mengatur strategi. Bukan berarti bagus terusan mengalahkan metode-metode lain. Jangan. Nggak usah. Lagi pula ini diamalkan, dia lakoni ruang urusan dia itu tidak harus. Adapun saya nyuruh kamu untuk ngajar, memang dawuh Kanjeng Nabi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu ya yang belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh dan mengajarkan ilmu agama. Semoga manfaat barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha